Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi istafa wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Hadirin ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ditibak kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali mengkaji atau membahas kajian adab dan akhlak Islam. Kajian adab dan akhlak Islam. Tujuannya adalah kita belajar mengkaji adab ini atau akhlak ini agar kita menjadi umat muslim yang mempunyai adab dan akhlak yang baik. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk menyempurnakan akhlak dan adab mulia. Maka orang yang terbaik adalah yang paling baik adab dan akhlaknya. Makanya kita harus mempelajari adab atau beradab mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kita sebagai kaum ini sangat perlu dengan adab ini. Sangat perlu kita dengan mengkaji adab ini. Jangan sampai kita itu mempunyai ilmu yang banyak, hafal ini hafal itu, tapi nggak punya adab atau akhlak. Maka ilmu itu kurang manfaat. Nah, maka seperti itu terus-menerus perbaiki diri kita agar menjadi seorang muslim yang betul-betul beradab dan berakhlak secara Islami. Maka di sini dibutuhkan belajar. Mengkaji adab itu dipelajari. Adab itu dikaji atau dipelajari. Karena tidak ada seorang yang lahir langsung punya adab atau akhlak secara Islam. Enggak ada. Kalau kita ingin mempunyai akhlak yang baik, adab yang mulia, harus belajar adab dan akhlak. Kemudian segera diamalkan, ilmu itu segera diamalkan. Kita tahu satu hadis, satu bab, satu adab, enggak ada, langsung diamalkan. Insyaallah kita akan lanjut. Itu adab-adab berbicara bagian yang keempat ya. Nah, yang ke-12 halaman 154 ya. Yang ke-12, larangan membuat orang tertawa dengan ucapan dusta. Larangan membuat orang-orang tertawa dengan ucapan dusta. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, wailul lilladzina yuhaddisu wailul lilladzina yuhaddisu fayadribu liyuhika bihi qaum wailul lahu wa. Celakalah orang yang mengucapkan sesuatu lalu dia berdusta hanya untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah baginya. Ini hadis sahih, rawahu Abu Dawud, Syaikhani berkata hasan. Nah, inilah adab berbicara. Adab berbicara. Nah, seseorang ketika berbicara dia mengarang-arang cerita, supaya lawan bicara itu tertawa. Nabi katakan, celakalah dia. Ya, kecelakaan. Ada yang mengatakan, artinya dia masuk neraka. Sebab apa?
ya perkataan yang dia buat dusta untuk bermain tertawa. Ini banyak sekali ya orang-orang, bahkan ada orang yang berprofesi seperti ini. Karang-karang cerita, dari orang tertawa, tanya bohong. Contohnya apa? Contoh, first time orang yang suka stand up komedi, kemudian pelawak. Ada orang bergurau misalnya, tapi jangan kecil. Ini contohnya. Aku kemarin lihat polisi tidur di jalan, aku selimutin kemudian. Anda tahu kan? Ya ini jangan tidur, ini contoh saja, contoh ya. Ya contoh saja. Nah ya, ini banyak orang lakukan. Ya biar lain tertawa. Ini hukumnya haram. Ya hukumnya haram. Maka adab berbicara itu tidak boleh apa? Bercerita bohong agar lawan bicaranya apa? Tertawa. Tidak boleh kalau ya. Namun jika cintanya benar misalnya, orang tertawa, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah, ya boleh. Nah, ya kemudian dari berikutnya, Nabi bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'i wa in kana muhibban." Nabi bersabda, "Ana za'imun, saya berjanji baitin, yaitu rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu apa? Benar." Ini orang yang dia tinggalkan debat, dia tahu pada dia benarnya, dia tinggalkan. Maka utamanya dia akan dibangunkan rumah di pinggiran surga. Wa bi baitin fi wasfil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Nabi bersabda, saya menjamin rumah di tengah surga. Saya menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Ya, nggak boleh bercanda. Ya, dalam jangan apa bercanda. Nah, meskipun itu perkataan dusta. Bukan hanya perkataan aja, juga perbuatan. Atau nggak boleh ya? Ya, nah, ya berdusta. Nah, meskipun apa? Bercanda. Baik dalam perkara atau perbuatan. Contohnya apa? Perbuatan itu. Contoh perbuatan. Ya dia, nah, berdusta atau bercanda. Contoh pura-pura ngambil apa? Barang teman, buku simpan. Dia bukan dia mencuri bukan, tapi apa namanya itu? Canda saja itu dusta dia. Pura-pura apa? Mencuri, mengambil. Ini selama saya lakukan bukan? Saya lakukan kan? Nggak boleh. Itu kurang beradab. Itu apa kurang beradab? Nanti kawan nyari di mana udah ikut siapa? Jangan ketawain. Nggak boleh ya. Kemudian, wa bi baitin fi al-jannati liman hasanahu. Nabi sabda, dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Ya, orang yang membaguskan akhlaknya. Nyata orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, untuk mengkaji akhlak adab supaya dia baik adab akhlaknya, keutamanya dia akan dibangunkan rumah di surga yang paling tinggi. Subhanallah ya. Hadis ini ada 3 faedah tadi. Nah, yang pertama meninggalkan perdebatan meskipun benar. Apa keutamanya? Dibangunkan rumah di pinggiran surga. Yang kedua, itu apa? Meninggalkan dusta meskipun bercanda. Apa keutamanya? Dibangunkan rumah di tengah surga. Yang ketiga adalah orang yang memiliki atau berusaha memiliki adab yang baik. Adab yang baik apa keutamanya? Dibuatkan rumah di surga yang paling tinggi. Nah, paham di sini? Lanjut ya. Dan hendaklah meninggalkan banyak tertawa. Hendaklah meninggalkan banyak tertawa. Hendaklah meninggalkan banyak tertawa. Berdasarkan sabda Salam, la tuqfilut dhahik fa inna karfatat dhahik tumitu qalba. Janganlah kalian memperbanyak tawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Ini hadisnya sahih, rawahu Ibnu Majah
Ya, Syekh Al-Albani mensahihkannya. Nah, masalah banyak tertawa ya. Jadi hukum asalnya bercanda, tertawa itu apa hukum asalnya? Boleh. Tertawa, bercanda itu masalahnya boleh. Asalkan tidak dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan hidupnya. Bercanda, tertawa itu boleh. Asalkan ya tidak dilakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan hidupnya. Bisa hidupnya canda terus tawa terus. Ya, maka terlalu banyak tertawa akan membuat keras hati. Banyak tertawa itu akan membuat keras hati. Bahkan bisa mematikan hati. Ini apa dampak buruk banyak tertawa? Bisa mematikan hati, merasuk hati. Akibatnya apa? Hati itu sulit menerima kebenaran. Hati itu apa? Sulit menerima kebenaran. Dan juga sulit apa? Tersentuh oleh kebaikan-kebaikan. Ini akibat dampak buruk banyak tertawa. Nah, kemudian di sini Nabi katakan, fa inna katabat dhahik tubitul. Dikatakan banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Bisa mematikan hati. Itu hati orang tersebut mati, artinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia senang terus, tanda terus, tawa terus, akhirnya lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai akan apa? Kematian. Dia lalai akan hari kiamat. Dia lalai. Itu akibat banyak tertawa. Senang terus bawahnya. Nah, ya. Kemudian selain banyak tertawa itu bercanda, tertawa membuat hati seorang itu mati, juga bisa menghilangkan atau mengurangi wibawa seseorang. Atau lihat ya, teman yang suka bercanda, tertawa itu sama teman yang serius beda. Orang banyak ngomong, apa banyak tertawa, sedikit tertawa, bercanda itu nggak ada wibawanya sama sekali, nggak ada wibawanya. Apalagi tawa sendiri di jalan ini. Ini orang apa ini kan? Nah, ya perhatikanlah yang berkata berkata, kalau ada ilmu, man kata barang siapa yang banyak ketawa, maka akan sedikit dibawanya. Barang siapa yang banyak guraunya, maka dengannya dia akan rendah. Banyak ketawa, banyak gurau, canda, itu semuanya nggak baik. Semuanya nggak baik. Maka di antara adab yang buruk adalah apa? Banyak tertawa, banyak bercanda. Dan adab yang baik adalah sedikit tertawa dan dia apa? Banyak serius. Nah, poin yang ke-13. Apabila seseorang menuturkan suatu perkataan kepada saudaranya, kemudian dia menoleh ya, pas mau ngobrol, dua bisa ngobrol kan, noleh, ada orang enggak, paham itu maksudnya ya? Nah, maka perkara itu adalah amanah yang harus dia rahasiakan. Antum juga pernah misalnya mau bicara sama teman antum di jalan atau di mana, lihat orang dulu, ada orang nggak ya? Itu biasa, ya biasa. Itu artinya apa? Itu perkataan yang sifatnya apa? Rahasia. Dan antum harus amanah, nggak boleh cerita kantor. Karena dia aja takut orang lain dengar atau juga jaga. Itu perkataan. Jangan sampai yang lainnya tahu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza haddatsa ar-rajul bil hadits." Apabila seorang berkata ya, apabila seorang itu menceritakan sesuatu kepada saudaranya, summa tabata fahiya amanah. Kemudian ya, ia berpaling atau menengok. Ya, maka kita tersebut adalah amanah. Maka adalah apa? Adalah amanah.
Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskannya, di antara adab yang baik, adalah menjaga rahasia, menjaga rahasia. Nah, karena menengoknya ke kanan ke kiri, ada orang lain atau tidak yang mendengar, ini memberitahukan bahwasanya yang diajak bicara itu, diberi amanah dan khawatir orang mendengarnya, dan yang diajak bicara juga harus amanah, tidak boleh diceritakan yang lainnya. Nah, berikutnya mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara, dan hendaklah perkataannya itu dengan suara yang terdengar jelas, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu pelan. Berbicara itu tidak terlalu keras, tidak pula terlalu pelan. Juga dengan ungkapan kalimat yang jelas dan dapat dipahami oleh semua orang, jauh dari bahasa yang sok difasihkan dan jauh dari sikap berlebihan. Ini ya, kalau bicara itu ini dari bahasa yang sok difasihkan. Contohnya apa? Contohnya ya nggak tahu. Pokoknya berbicara biasa aja, jangan sok difasihkan. Nah ya, jangan sok difasihkan. Kemudian di poin ini mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Ya, dahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Dan yang mana? Dari Rafi' bin Khalid dan Sahal bin Abu Hazmah, bahwa keduanya menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Sahal dan Mu'ayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Kemudian keduanya berpisah di suatu kebun kurma. Tiba-tiba Abdullah bin Sahal terbunuh. Lantas Abdurrahman bin Sahal, Huwaisiyah dan Mu'ayyisah bin Mas'ud pergi ke Nabi SAW untuk melapor mengenai perkara saudaranya tersebut. Maka Abdurrahman pun akan bicara padanya, padahal dia adalah orang yang paling muda di antara mereka. Maka Rasul pun bersabda, yang lebih tua berbicara. Jadi yang muda itu bicara dulu, Nabi stop, yang tua itu bicara. Ya, Yahya berkata, maksudnya hendaklah yang paling tua yang lebih dulu angkat bicara. Jika ada, misalnya ada 2 orang, 3 orang yang hendak melaporkan sesuatu, ini kisah di sini ya, maka yang tua didahulukan untuk berbicara. Begitu pula ketika dia berkumpul ada pendapat sesuatu, tidak perlu berbicara. Yang tua dahulu. Nah, kemudian poin yang ke-15. Jadi ada yang kita bahas pada malam ini, ada beberapa bahasan yang ingat. Yang pertama, tidak boleh bercerita atau paling pertama ditanya bohong. Yang kedua, tidak boleh banyak tertawa. Yang keempat, menjaga amanah. Yang kelima, mendahulukan yang tua untuk bicara atau amal. Poin berikutnya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Tidak memotong tidak memotong pembicaraan lain. Artinya jika ada orang yang sudah berbicara, 2 orang bicara, atau 3 orang bicara, atau banyak orang bicara, 1 orang bicara, tidak ada orang banyak, sedikit orang, maka atau tidak boleh memotong bicara orang itu, nggak boleh. Ini ada. Atau lagi bicara misalnya memotong, nggak boleh. Ini ada. Ini apa? Ada. Ingat itu ya. Nanti kalau ada teman misalnya ngobrol juga dipotong, atau kasih tahu di akhir kurang berada. Mungkin nanti dia nggak tahu kan, nggak tahu apa adab yang baik dan bicara. Makanya Pak Atung bicara sama seorang, tunggu dulu dia sampai apa selesai bicara, baru nanti sampaikan. Atau Atung datang, kemudian angkat tangan, jadi maksudnya Atung meminta izin untuk bertanya, dia minta diizinkan atau bicara, kemudian sudah diam. Jangan apa memotong pembicaraan lain. Dalilnya mana? Hadis dari sini ya. Di hadis Bukhari disebutkan. Di mana Nabi SAW pernah
pernah berbicara kepada orang-orang, berbicara kepada orang-orang. Lalu datanglah seorang Al-Badui bertanya kepada beliau tentang hari kiamat. Maka Rasulullah tetap meneruskan pembicaraannya. Jadi Nabi lagi bicara ya sama sahabatnya. Kemudian datang Al-Badui, bertanya Rasulullah, kapankah kiamat terjadi? Ya, hadis lengkapnya ya disebutkan orang Badui itu bertanya. Nah, ya bertanya apa tentang Aisyah, kapankah kiamat itu terjadi? Kemudian Rasul pun tetap meneruskan bicaraannya, tidak dijawab pembicaraan Badui tadi, tidak dijawab, ya nggak dijawab, Nabi tetap bicara terus. Nah, lalu ketika beliau selesai bicara, maka Nabi bertanya, ya Nabi bertanya. Nah, aina sa'il atau aina orang sa'il an-sa'ah? Nabi bertanya, dan di manakah tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di mana? Ya, qala ha ana, dijawab. Maksudnya aku semua tadi bertanya. Ya, qala fa idza dhayi'at amanatu faqad ista'an. Nabi jelaskan, kiamat itu terjadi kapan? Jika amanah telah disia-siakan. Jika amanah telah disia-siakan. Ya. Kemudian faqad ista'an. Tunggulah akan jadi hari kiamat. Maka di antara tanda-tanda kiamat adalah apa? Amanah disia-siakan, bukan amanah disia-siakan amanah. Amanah apapun aku sia-siakan dosa. Amanah itu apa sih? Di amanah ya. Contohnya ya, banyak antum diberi amanah dari Allah untuk menjadi kepala rumah tangga. Antum diberi amanah, antum jangan sia-siakan orang yang ya apa yang antum pimpin. Istri-istri, anak-anak, antum jangan sia-siakan. Begitu pula ketika antum diberi amanah untuk ya apa mengasuh pondok pesantren misalnya sebagai kepala sekolahnya atau sebagai apa namanya itu ya kepala sekolah ya, harus juga amanah, gak boleh sia-siakan. Bila aku beri kewajiban, beri amanah untuk ngajar jam sekian dan sekian, minggu sekian, harus tepat juga, gak boleh sia-siakan. Bila aku beri jabatan apa aja harus amanah, harus amanah. Ya, jika amanah sia-siakan, tunggulah hari kiamat. Kemudian ini hadisnya bahwa Bukhari syahidnya adalah bahwasanya seorang itu tidak boleh memotong pembicaraan. Kalau itu lagi bicara orang potong, cuekin aja, itu harus ada yang lain. Nanti yang jalan bilang, kok ini kok enggak ditanda gitu, atau sampai apa itu? Tadi aku itu pernah berada, nggak apa-apa gitu kan? Ada yang baik ya, ini potong bicara itu udah baik, itu kan aja, nggak apa-apa. Mungkin aja dia nggak tahu dalilnya, nggak tahu hukumnya. Dan sampaikan, kalau atau dia nggak nyampaikan ilmu, nggak nyampaikan, ya, nah perkara adab sampai kapan atau tahu adab sampai kapan? Nah, lihat paham di sini. Jadi poin yang ke-15 tidak boleh memotong pembicaraan. Ingat, diamalkan, jangan memotong pembicaraan. Poin yang ke-16, berhati-hati dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Berhati-hati dalam bicara dan tidak tergesa-gesa, atau kata lain tenang. Harus apa? Tenang. Ketika bicara itu tenang ya, tenang, tidak tergesa-gesa dan berhati-hati. Dan ini adalah disebutkan di dalam hadis sahih An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law 'addahu 'alim la aqsamu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menuturkan suatu pembicaraan yang kalau seorang menghitung kata-katanya, bisa dia bisa menghitungnya. Dia bicara ya pelan-pelan, saya orang itu bisa menghitung ya menghitung apa yang Nabi ucapkan ya. Hadis yang berikutnya, kata Rasulullah, la
yasqutu sardan yatakallamu bikalami. Rasulullah itu tidak menyampaikan pembicaraan dengan cepat. Beliau berbicara dengan perkataan yang beliau jelaskan dengan detail. Yang tahu man sami'ahu, sehingga yang mendengarnya mampu menghafalnya. Jadi sini bahwasanya ya selalu hendaklah berbicara dia tenang, ya, kemudian tidak terburu, tenang sampai tenang, nggak bohong ya, bahasanya nggak bohong. Nah, kemudian yang ke-17, melunakkan suara atau merendahkan suara ketika berbicara. Ya, lunakkan suara atau dalam berbicara ya. Dengan dalil Al-Quran surah Luqman ayat 19, waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah perintahkan agar kita itu lunakkan suara. Jadi merupakan apa? Adab. Merupakan adab ya, berbicara harus dengan suara yang lunak. Ya, lunak. Kemudian lunak apa sih? Lembut, tidak keras, tidak teriak-teriak. Antum baca di potongan ayatnya ya, potongan ayatnya disebutkan ya. Waghdud min sautik, inna aqal aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ya, sebagai tafsir, sesungguhnya seburuk-buruk suara, yakni yang paling buruk dan yang paling hina ialah suara keledai. Seandainya mengeraskan suara mengandung faidah dan maslahat, maka mengeraskan suara ini tidak akan menjadi ciri khusus dari keledai. Nah, berarti mengeraskan suara seperti suara keledai, ini masuk arti yang buruk. Ucapnya pelan rumah, jangan apa? Teriak-teriak. Jangan apa? Berteriak-teriak. Nah, Syekh Taqiyuddin mengatakan barang siapa yang meninggikan suara di hadapan orang lain, maka setiap orang yang berakal sehat akan mengetahui bahwa dia memiliki sikap yang kurang hormat terhadap orang lain. Ya, maka ada orang dengan suara bicara, namanya itu merupakan apa? Kurang baik. Berikutnya, menghindari penggunaan kata-kata yang diharamkan, seperti kata menvonis kafir, bersumpah dengan selain Allah, atau mengatakan orang-orang telah binasa, bersumpah dengan talak, mencaci masa dan semacamnya. Kata salah sedikit ya. Nah, yaitu di sini disebutkan dihindari kalau bicara itu dengan kalimat-kalimat lafaz-lafaz kafir atau vonis kafir. Misal lagi temannya, kafir, misal. Temannya muslim paling itu. Ya, ini masuk dari berbicara ya, nggak boleh. Dari mana? Itu hadis sahih rawahul Bukhari. Hadis sabda, ayyuhar rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja berkata kepada saudaranya, ya kafir, maknanya kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ini bahaya ya, mengatakan orang kafir bisa aja balik kepada yang mengucapkan. Kalau dipandang dia orang muslim mukmin, ya bahaya, nanti yang mengucapkan itu bisa jadi dia kafir. Karena dikatakan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka dia salah satu dari keduanya, atau dia kata itu akan kembali kepada satu dari keduanya. Kembali. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, ambil temannya, ya gitu ya, maka bisa jadi akan kembali kepada
salah satu dari keduanya. Nah, kemudian juga dihindari kata-kata kalimat sering itu bodoh. Kan sering kan teman-teman tuh manggil bodoh kok, oh bodoh, udah sih bodoh, bodoh tuh, itu sering ngomong gini ya. Itu juga nggak bagus, itu kurang beradab. Ini kadang anak kecil sudah temannya begini, bodoh. Ini siapa yang ngajar gitu? Maka dari orang tua dulu beranak yang baik dalam berkata ya. Kemudian nanti anak itu akan meniru sendiri. Nah, cukup insya Allah kita sambung. Insya Allah nanti setelah Lebaran, lama sekali setelah Ramadan insya Allah ya. Setelah Ramadan saja insya Allah kita bahas. Cukup insya Allah. Doa penutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.